Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian yang saya muliakan, siapa yang ingin rumah tangganya rapi, bagus, tiap masuk rumah bacalah ayat kursi. Siapa yang mungkin di rumah tangganya sedang diberi ujian kesusahan ekonomi, tiap masuk rumah baca kulhu Al-Ikhlas. Cobain. Ustazah, kalau dua-duanya rumah tangga saya ini sering berantem, rumah tangga saya juga miskin, saya mesti baca apa nih Ustazah? Baca dua-duanya kalau gitu. Tiap masuk rumah baca kuliah juga, baca kulhu juga sesudah ucap salam. Ya, masuk rumah, assalamualaikum warahmatullahi. Kalau nggak ada orang, assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Coba baca bersama-sama. Allahu la ilaha illa huwal. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Cobain kerjain itu. Ustazah, saya udah amalin tuh tapi belum juga. Ya terus saja. Nanti kalau nggak ada kerjaan, keluar dulu dari rumah, masuk lagi baca ayat kursi. Yang sering di rumahnya antara suami istri sering nggak enak gitu perasaannya, cobain kalau masuk rumah, masuk kamar, baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Gitu. Silahkan amalkan ini, mudah-mudahan jadi tambahan terbangunnya surga dalam rumah tangga kita. Amin. Ada satu hal lagi yang juga saya mau ajarkan kepada teman-teman. Saya merasa bahwa kita nih kadang-kadang suka kayak kehabisan kesabaran, nggak bisa ngontrol emosi, betul? Banyak yang sama saya. Kadang-kadang tuh ngadepin suami, entaran udah bisa sabar, tapi ntar kadang-kadang kayak habis gitu kesabaran, betul? Padahal suaminya juga sama tuh kayak gitu tuh. Ada seorang istri didoa malam-malam, ya Allah, kasihanilah suami saya, angkatlah beban paling berat dalam hidupnya. Besoknya doanya dijabah Allah, dia mati. Karena ternyata beban suaminya yang paling berat adalah dia. Masya Allah. Jadi kadang kalau ngomongin istri kan, Bu yang sabar ya ngadepin suami. Kalau saya bisa ngomong sama suaminya juga sama, Pak yang sabar ya ngadepin istri. Kita sama-sama dituntut untuk bisa sabar. Nah ini buat para istri nih, kita kadang kayak perlu kekuatan untuk bisa tersambung dengan orang-orang soleh, terutama orang-orang solehah yang hatinya telah begitu lapang, begitu sabar menghadapi kehidupan dunia. Nih, saya ajarin nanti mulai habis selesai sholat asar nanti, begitu habis selesai salam sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi.
baca surat Fatihah, hadiahkan buat Sayyidah Khadijah. Atau boleh juga kamu hadiahkan kepada Sayyidah Fatimah. Kamu pilih deh tuh, siapa dari keduanya yang menurut kamu, saya kepengen bisa punya hati kayak hati beliau-beliau itu. Siapa yang menurutmu paling kamu inginkan, bertawassullah kepada beliau. Habis selesai salam sholat, sebelum baca zikir yang lain, kamu baca suratul Fatihah, kamu hadiahkan buat beliau. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidah Khadijah. Fatihah, gitu. Atau Al-Fatihah ila ruhi Sayyidah Fatimah. Mereka berdua ini perempuan-perempuan yang hatinya luar biasa, lapangnya, penuh cintanya, penuh rahmatnya, kesabarannya, ketawaduannya, husnudonnya, cinta kepada Allahnya, semuanya. Hati yang indah Allah anugerahkan kepada dua perempuan ini. Silakan sambungkan hatimu dengan salah satunya. Terus saja baca sambil minta sama Allah, ya Allah, karuniakanlah kebaikan hati seperti yang telah Engkau berikan padanya. Ya Allah, sambungkanlah hatiku dengan hatinya. Kenapa habis sholat bacanya Ustazah? Karena di dalam sholat kita tuh di akhir tahiyat, kita udah ucap salam sama Allah. Kita bilang at-tahiyatul barakatus sholawatut thayyibatu. Terus kita juga udah ucap salam kepada Nabi Muhammad, assalamu alayka ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Tambahannya, kita baca Fatihah, kita hadiahkan buat Sayyidah Khadijah atau Sayyidah Fatimah. Dengannya kita sebagai seorang perempuan tersambungkan insya Allah, sehingga mudah-mudahan semua yang hadir di majelis ini jadi perempuan-perempuan yang solehah. Amin ya Rabbal. Kita tutup majelis kita dengan kita baca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah, semoga rumah tangga kita jadi rumah tangga yang penuh dengan keberkahan. Saya doakan adik-adik yang belum menikah, mudah-mudahan segera dipertemukan dengan jodohnya dengan cara-cara yang tidak melalui jalur dosa. Kita berdoa bersama-sama, kita baca suratul Fatihah. Semoga Allah pandang rumah tangga kita. Semoga Allah memandang rumah tangga kita dengan pandangan penuh rahmat. Dijadikannya rumah tangga kita sebagai surga di dunia sebelum surga pada nantinya insya Allah. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah wa biniyati anna Allah yaqdi lana jami'al hajat. Silahkan sebutkan hajat masing-masing. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.